Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Baik, saya akan menjelaskan bagian perbedaan metode, strategi, pendekatan, dan mode pembelajaran. Satu, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Baik, masuk pada nomor 3, dapat pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang jika terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Masuk pada nomor 4, model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Baik, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu pengertian dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai sesuatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran yaitu 1. Strategi pembelajaran langsung, 2. Strategi pembelajaran comparative learning, dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving, dan yang keempat strategi elaborasi, dan yang terakhir adalah strategi organisasi. Satu yaitu strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan sesuatu materi. Dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran comparative learning. Pembelajaran secara terstruktur adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi yang spesifik sampai tuntas. Dan ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving, di mana strategi ini mengajarkan memecahkan masalah berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Mengajar memecahkan masalah adalah mengajar bagi siswa memecahkan suatu persoalan, misalkan memecahkan soal matematika. Sedangkan strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Dan yang keempat yaitu strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan ciri-ciri rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Strategi elaborasi ini juga membantu pemindahan informasi baru dan memori di otak yang berfungsi jangka pendek ke jangka panjang dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi baru dengan yang pernah ada. Dan yang terakhir yaitu strategi organisasi yang kelima, di mana strategi organisasi ini adalah membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur perorganisasian baru. Strategi organisasi terdiri atas pengumpulan ulang-ulang ide dan atau istilah menjadi subjek. Ini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita atau seorang guru terhadap proses pembelajaran
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dan di sini ada 7 jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan tujuan pembelajaran. Apa itu pendekatan tujuan pembelajaran? Nah, pendekatan ini berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Sebenarnya, pendekatan ini tercakup juga ketika seorang guru merencanakan pendekatan lainnya, karena suatu pendekatan ini dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, yang kedua adalah pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konsep berarti siswa dibimbing atau diarahkan untuk memahami suatu pembahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Baik, kami akan melanjutkan materi kami yaitu pendekatan lingkungan. Yang mana pendekatan lingkungan itu pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Lingkungan digunakan sebagai sumber belajar. Untuk materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sering digunakan dengan pendekatan lingkungan. Baik, pendekatan proses. Pada pendekatan proses, tujuan utama pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, serta mengkomunikasikan. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Penggunaan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat menggunakan pendekatan TM mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan cara yang biasa. Selanjutnya, pendekatan penemuan. Pada penggunaan pendekatan penemuan ini, siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pemecahan masalah. Pada pendekatan pemecahan masalah, guru memberikan masalah kepada siswa agar dapat menganalisis setiap apapun yang dapat dia jadikan pelajaran di dalam masalah tersebut.